Om Swastiastu. Nama saya Gusti Ayu Marwita Dewi, NIM 201921140222. Saya berasal dari kelas 3B3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis beserta proses-prosesnya. Sebelum saya menjelaskan proses-proses pengujian hipotesis, saya akan menjelaskan apa itu hipotesis statistik. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai sesuatu yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis statistik selalu berbentuk pernyataan tentang populasi atau parameter populasi dan bukan pernyataan tentang sampel. Hipotesis ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol dinotasikan menjadi H0 atau dibaca H0. Hipotesis yang dirumuskan untuk diuji dan dengan harapan ditolak disebut hipotesis nol. Hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang menyangkal seperti tidak ada perbedaan. Hipotesis alternatif atau dinotasikan menjadi H1 dibaca H1 merupakan hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang tidak menyangkal seperti ada perbedaan, ada hubungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada menerima dan menolak H0. Menerima H0 berarti hasil pengujian atau hasil penyelidikan berdasarkan sampel tersebut yang telah ditetapkan terlebih dahulu adalah benar. Penerimaan suatu hipotesis statistik atau hipotesis nol adalah merupakan akibat tidak adanya cukup bukti untuk menolaknya. Selanjutnya ada kesalahan jenis 1 atau kekeliruan alfa. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang dibuat dengan menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol tersebut benar. Peluang terjadi kesalahan jenis 1 tersebut ditunjukkan dengan simbol alfa. B. Kesalahan jenis 2 atau kekeliruan B. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat dengan menerima hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut salah. Peluang terjadinya kesalahan jenis 2 tersebut ditunjukkan dengan simbol beta. Pengujian suatu hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Berdasarkan hipotesis alternatifnya, dapat ditentukan alternatif pengujiannya. Jadi, terdapat 3 alternatif pengujian, yaitu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan uji dua sisi. Pengujian hipotesis ini tergantung dari arah tanda ketidaksamaan hipotesis alternatifnya. Ketiga alternatif pengujian tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Dipakai uji satu sisi, yaitu sisi kanan bila H0 sama dengan theta lebih kecil atau sama dengan theta 0. Maka H1 sama dengan theta lebih besar daripada theta 0. 2. Menentukan taraf nyata atau signifikansi alfa. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, langkah berikutnya adalah menentukan taraf nyata. Besarnya taraf ini, nyata ini, dinyatakan dalam suatu bilangan yang menggunakan satuan persen, misalnya 10% dan lainnya. 3. Memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Setelah menetapkan atau menentukan taraf nyata, langkah berikutnya adalah menentukan statistik uji yang relevan. Terdapat banyak statistik uji seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji X kuadrat. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritik. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel. 4. Menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Setelah memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah atau wilayah kritisnya, langkah berikutnya adalah menghitung nilai Z di uji titik nilai statistik uji. Dihitung berdasarkan nilai statistik sampel dengan rumusnya sebagai berikut. Menarik simpulan atau mengambil keputusan pengujian. Langkah terakhir dari pengujian hipotesis adalah mengambil keputusan atau simpulan untuk menolak atau menerima hipotesis 0. Kriterianya sebagai berikut. Tolak H0 bila nilai statistik uji jatuh pada wilayah kritisnya atau daerah penolakan H0 dan diterima 0 bila statistik uji jatuh di luar wilayah kritisnya atau di daerah penerimaan 0. Berdasarkan uraian tersebut, dalam pengujian hipotesis terdapat 3 besaran yang perlu diperhatikan, yaitu nilai parameter sesungguhnya, nilai parameter berdasarkan hipotesis, dan nilai statistik sampel. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.